di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ya belajar terhadap Rocky Gerung tentang arti kesederhanaan sebagai pejabat publik ya. Bahasanya kira-kira itu judulnya. Jokowi ingatkan pegawai pajak, bea cukai tidak hidup mewah, lupa pernikahan anaknya juga mewah. Yang nonton 49.000 viewers dalam 21 jam. Kita lihat ya, memang Pak Jokowi itu dikenal sebagai manusia of paradoks ya. Rocky, hari ini kita lanjut ngobrol, tapi jangan terlalu serius-serius amat ya, karena sebenarnya mereka juga yang menyelenggarakan negara ini juga nggak terlalu serius. Ngapain kita mesti yang terlalu serius kan gitu? Rakyat ini susah. Periode satira, periode komedi gitulah. Kalau periode tragedinya nanti di 2024. Iya. Oke, kan kemarin kita singgung-singgung nih soal sudah rame di pajak, heboh pejabat pajak, heboh kemudian disusul bea cukai dan semua itu jadi tanggung jawab Sri Mulyani. Kok Pak Jokowi malah nggak kedengeran suaranya ya? Gitu ternyata. Ini terbalik ya gambarnya ini ya. Biasanya Rocky Gerung sebelah kanan ini mungkin secara teknis agak keliru ya. Arsbono Arif gambarnya Rocky Gerung ya. Mungkin nanti ada perubahan. Ternyata akhirnya Pak Jokowi berbicara juga, dan ini dalam rapat kabinet, dalam pengantar rapat kabinet gitu, Pak Jokowi benar-benar marah karena bukan hanya bea cukai dan kemudian pajak, tapi juga di kepolisian dan instansi lain disinggung oleh Pak Jokowi. Kalau kepolisian sebenarnya sudah pernah dikumpulin ya sama Pak Jokowi waktu itu ya di istana ya, jangan kasus Sambo gitu. Jangan katanya pokoknya jangan pamer gaya hidup mewah. Itu kata Pak Jokowi. Iya, saya. Jadi bukan ide maksudnya. Era Pak Jokowi itu era yang ditandai oleh kemewahan para pejabatnya, berlomba-lomba menumpuk kekayaan. Ada orang yang dalam waktu hanya 11 bulan sampai 10 kali lipat kekayaannya, sebagaimana yang kita lihat di LHKPN. Ada yang kekayaannya hampir 1 triliun, dan itu tidak ditegur apa-apa oleh Pak Jokowi ya. Orang-orang terdekatnya sendiri yang berlomba-lomba ngumpul kekayaan anggota kabinet atau menteri-menteri, tapi Pak Jokowi justru menegur pejabat di luar lingkaran istana. Saya masih punya undangan. Saya diundang Pak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi untuk datang ke
kawinan Kaisang, dan itu memang nggak mewah, itu sederhana. Oke, ya, oke. Jadi ini pepatah ini ya, guru kencing berlari, murid kencing terbirit-birit. Ya itu, saya kira begitu. Yang kalau kita satirkan ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, guru kencing berlari, murid kencingi guru, kira-kira begitu. Oh iya. Oke. Jadi semua hal, betul aja Pak Jokowi sebagai kepala Anomali. sebagai presiden kan hanya bisa mengucapkan itu, kan nggak mungkin dia ucapin lain. Jadi hal yang udah standar lah. Ya jangan mewah-mewah segala macam. Tapi orang akan bilang, Pak Jokowi pernah dengar nggak, pernah nonton nggak film judulnya Look Who Is Talking gitu. Oh iya. Ya. Akhirnya netizen kemudian bongkar lagi itu, kan saya dapat banyak video situ. Oh ini bukti bahwa Pak Jokowi itu hidup sederhana, dan diperlihatkanlah branded materials, branded bag atau branded fashion dari anak-anak Pak Jokowi, Ibu Iriana sendiri, menantu-menantunya itu super mewah tuh. Jadi kita mau bikin refleksi sebetulnya, karena Pak Jokowi dia nggak bisa lagi untuk membela dengan narasi itu, karena semua jejak digital kemewahan istana itu ada di handphone paling jelek dari netizen sekalipun. Jadi mudah aja sebetulnya untuk mengatakan dia buat apa percaya itu. Walaupun Pak Jokowi kita tahu tentu dia berupaya untuk menyelamatkan reputasinya, tetapi orang yang di bawah juga merasa ya apa bedanya? Anda juga kan hidup dengan kemewahan. Walaupun tampilan sehari-hari adalah hitam putih, Pak Jokowi punya kostum itu udah kayak saya dan Herso, bajunya cuma hitam sama putih. Tapi orang tahu di belakangnya ada siapa itu, pemodalnya siapa, berapa jumlah hadiah yang diterima dalam perkawinan Kaisang misalnya itu. Ini bukan urusan privat semata, karena di belakangnya ada semacam konstruksi ekonomi politik yang mendukung Pak Jokowi itu. Jadi kita ingin supaya betul-betul ya terang-terangan lah kita bangun bangsa ini, kita bersihkan bangsa ini. Sayang misalnya nanti orang kait-kaitan lagi dengan gratifikasi enggak kalau dapat hadiah anak presiden kawin, kan itu soalnya. Saya menghendaki itu terbuka, bukan karena kita nggak pernah cemburu pada orang atau mempersoalkan soal pribadi, tetapi selama radar publik itu bekerja, itu akan jadi umpan untuk mempersoalkan kekayaan Pak Jokowi misalnya nanti secara lengser, kekayaan anak-anak Pak Jokowi nanti secara lengser. Jadi sebaiknya hati-hati, karena soal-soal semacam ini Indonesia itu selalu ada dendam politik, Pak. Ya, nanti berakhirnya era Jokowi itu akan semacam muncul dendam politik ya. Karena sekarang dendam itu tidak bisa dilampiaskan oleh lawan-lawan politik Pak Jokowi, tapi ketika kekuasaan yang membackup semuanya itu lenyap, nanti dendam itu muncul ya. Dan keluarga, lifestyle atau kekayaan dari anak Pak Jokowi dan menantu Pak Jokowi, diingatkan oleh Rocky Gerung, itu bisa dipersoalkan, termasuk manuver-manuver atau keputusan-keputusan politik dari Pak Jokowi sendiri. Dan disitulah kecemasan yang sedang menghantui istana, terutama Pak Jokowi, ketika dia itu sudah payung kekuasaan itu hilang. Siapa yang akan mengganti payung atau proteksi politik itu berikutnya? Dan dia belum mendapatkan proteksi politik berikutnya. Dan proteksi politik itu tidak mungkin diharapkan datang dari Anies Baswedan. Pak Harto lengser dipersoalkan macam-macam, dikubur kemana-mana, itu sampai sekarang juga masih berlangsung upaya untuk memeriksa harta Presiden Soeharto. Walaupun mungkin pada akhirnya nggak ditemukan juga tuh, tetapi sinyal itu ada di dalam setiap perubahan politik Indonesia. Yang pertama kali dikubur adalah kemewahan. Jadi kita juga ingatkan Pak Jokowi supaya lakukan refleksi itu, ya kan, hanya karena ada kasus selebre, ada kasus yang sedang diselebrikan itu, yaitu pajak, lalu Pak Jokowi tampil seolah-olah orang yang hidupnya sederhana itu. Kan itu intinya, apalagi. Jadi Rocky Gerung mengingatkan supaya Pak Jokowi itu melakukan refleksi. Pertanyaannya, paham tidak refleksinya itu apa maksudnya? Ketika lifestyle itu sudah begitu kuat terbentuk bertahun-tahun ya. Narasi-narasi yang muncul dari bibir Pak Jokowi tentang kesederhanaan
itu kemudian hancur berderai ketika melihat kenyataan bahwa anak, istri, menantu itu tidak hidup sederhana, justru sebaliknya memperlihatkan kemewahan. Kalimatnya jangan pamerkan kekayaan. Nah, itu jangan pamerkan, tapi timbun kekayaan boleh, itu berarti korupsi boleh. Lalu pamerkan di luar negeri, itu kan itu soalnya. Ya, oke. Kalau itu saya kira kita mesti bahas lebih serius ya, Bung Rocky, soal yang istilahnya sekarang flexing ya, pamer kekayaan. Saya baca di beberapa ulasan dari sisi psikologi gitu, menyatakan bahwa sebenarnya orang yang suka pamer-pamer ini orang yang tidak punya kepercayaan diri, gitu ya. Jadi dia butuh eksistensi dia itu dinilai dari barang-barang yang dia pakai dan sebagainya. Tapi kalau saya kira kalau anaknya presiden, istrinya presiden kan nggak butuh lagi. Dia pakai celana kolor pun atau terlalu ekstrim pakai kolor. Seperti Pak Jokowi pakai baju hitam, celana hitam baju putih, pun orang tahu itu Pak Jokowi itu presiden. Begitu juga anak-anaknya saya kira melekat kehormatan yang sama pada Ibu Iriana, pada anak-anaknya Pak Jokowi, putri Pak Jokowi ataupun menantu-menantu Pak Jokowi. Ya, jangankan setingkat istana atau keluarga istana. Ini menteri-menteri yang mewah itu semua. hanya yang saya tahu, bahkan teman akrab dulu yang menteri-menteri yang datang dari LSM, aktivis itu segala macam. Kalau kita lihat itu ada menteri yang jam tangannya dia pamerin sengaja ke saya 3 miliar di bawahnya gitu. Ada yang pakai baju yang branded segala macam. Yang saya tahu dulu dari zaman aktivis itu bajunya cuma 3, di satu dicuci buat nunggu lagi itu. Jadi tiba-tiba buset branded apa namanya tuh, jas segala macam, itu gila tuh. Lu mulai cerutu, mulai minum wine mewah, yang dulu makanya di warteg jadi gua tahu dapat banyak kan. Jadi pamer itu sebetulnya ingin memperlihatkan gua sekarang naik kelas ya. Dia ngapain pamerin ke gua yang gua nggak peduli naik kelas, kalau otak lu segitu doang. Jadi itu terjadi dan diam-diam sebetulnya ada semacam keinginan untuk mengeksplorasi bagian-bagian yang terlihat, yang tampak, yang bukti. Kemampuan dari Rocky Gerung itu adalah kemampuan untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya menurut kita itu biasa, tapi itu menunjukkan satu perubahan yang fundamental dari orang yang seperti tadi dikatakan Rocky Gerung yang melakukan flexing ya, yang awalnya itu juga hidupnya sederhana, tapi karena otaknya itu nggak cukup. Nggak cukup, akhirnya kemudian mencoba otaknya nggak cukup itu dicukupkan ya dengan pakaian-pakaian yang branded dan juga jam yang mewah dan lain-lain. Ini suka ngeledekin orang ini, Rocky Gerung apa Rocky Gerung suka ngeledek orang. Kata Pak Mahfud, Rocky kerjanya ngejek bukan Rocky, Rizal Ramli yang suka ngejek Sri Mulyani dan Jokowi sebenarnya ya sama aja ya. Rocky Gerung juga suka ngecek itu. Tapi kayaknya kalau lawan tanding head to head dengan Mahfud ini, Rocky Gerung bisa menghabisi Mahfud dalam 2 ronde. Yang appearance itu. Ini soalnya. Lain kalau dia memang datang dari kawasan akumulator, konglomerat, ini dari LSM, datang dari tradisi rakyat, tapi tiba-tiba pamer, itu gila tuh. Jadi kalau saya tanya, yang lu apa? Lu lihat aja sendiri tuh mereknya buset. Dan kita cuma lu kok bagus banget ya, ini gua pulang dari Paris, mampir di apa namanya itu, De Gaulle airport itu sebelah kanan ada jual-jual. Iya, tapi jadi cara bernarasi pun itu untuk memperlihatkan bahwa kekuasaan yang dia punya sekarang itu identik dengan kemewahan kan. Jadi ya saya tahu semacam balas dendam karena kesulitan di masa lalu. Iya. Kenapa saya nggak tahu apakah Pak Menteri itu yang sama yang saya maksudkan dia, karena bagaimanapun juga ketika dia jadi menteri tanpa dia memakai pakaian-pakaian yang mewah-mewah pun kita tetap menempatkan diri sebagai sesuatu, kita menghormati posisi dia gitu ya. Pernah suatu kali gitu dalam satu acara takziah melawat itu, saya sedang bersama seorang teman dan ada seorang menteri lewat yang dulu teman kita, yang biasa nongkrong dulu gua gitu saya panggil, dan tiba-tiba si kawan itu langsung manggil namanya aja, pun saya tegur, jangan lu panggil, itu menteri. Saya bilang Pak Menteri lah, kan kita bisa menempatkan diri semacam itu kan. Jadi memang membius kekuasaan. Jadi orang yang nggak pernah
orang yang mungkin kaget tiba-tiba ada di istana gitu ya, lalu merasa bahwa pin istana itu berlaku sampai ke supermarket itu, jadi mesti pakai pin itu supaya terlihat bahwa ini orang istana, supaya ya, jadi hal yang sebetulnya kita ingin kita singkirkan dalam peradaban demokrasi kita. Kita ingin ada orang-orang yang kita, kan dulu nih masyarakat sipil yang kemudian ada di KSP, ada di istana segala macam, kan kita dorong mereka untuk masuk ke istana supaya lakukan perubahan kultural di situ, perubahan paradigma. Ajarin istana itu tentang human rights, tentang kesederhanaan, tentang kerakyatan segala macam. Jadi maksudnya Rocky Gerung mendorong teman-teman yang dulu memiliki tradisi kerakyatan atau orang-orang LSM didorong masuk istana itu supaya melakukan perubahan kultural, katanya tadi ya, perubahan paradigma tentang bagaimana istana itu diajari oleh orang-orang LSM yang baru didorong masuk tadi, tentang human rights ya, tentang lingkungan, tentang hal-hal yang dulu diperjuangkan oleh orang-orang di LSM di luar kekuasaan. Tetapi ternyata mereka sekarang melakukan semacam flexing, atau justru flexing itu pamer kekuasaan dan pamer kekayaan, dan bukan memamerkan kesederhanaan hidup sebagaimana dulu dia berada di dalam LSM ya. Ya itulah, mungkin karena dijelaskan tadi, mungkin karena mereka dendam ya terhadap kemiskinan di masa lalu, sehingga sekarang mereka memamerkan segala yang dia punya. Kekuasaan itu memang membius, kata Rocky Gerung. Jadi sebaliknya tuh, dalam dia dari sana dia pamer ke kita tuh, padahal kita yang kita izinkan masuk sebetulnya. Jadi akhirnya dia merasa bahwa dia mesti pamerin di situ. Itu betul-betul apa namanya itu, ada dulu buku yang ditulis oleh siapa itu, Alvin Toffler, Culture Shock itu maksudnya. Alvin Toffler ya. Iya. Oke. Tapi saya kira sebenarnya ini budaya pamer semacam ini kan bukan hanya berhenti pada soal barang-barang mewah, termasuk juga gelar-gelar akademis yang belakangan ini jadi heboh. Iya. Ya. Saya kira itu bagus. Ya. Silakan. Ya itu diingatkan, harus mengingatkan bahwa pameran itu bukan sekedar apa yang ada di pergelangan tangan dalam bentuk jam mewah atau di jari yang jarinya cuma 5 tapi cincinnya jadi 7, itu kan itu kan soal-soal yang itu yang terlihat, tetapi juga semacam feudalisme itu, pamer gelar dan kita bagus sebetulnya ini orang kan kapasitasnya segitu-gitu aja, tiba-tiba gelar profesor honoris causa, terus ada yang pejabat bilang, bukan pejabat ya, ketua partai, dia bilang, gelar saya ada honoris causa ada 9, yang masih nunggu 5. Pamer gelar ya, saya profesor 2 loh, profesor saya. Ya Masya Allah ya. Tapi kata Rocky Gerung barusan sebelum saya klik mati ini, klik di pause, padahal kita tahu katanya ya, kapasitas otaknya juga nggak bertambah, kemampuan ininya ya, kapasitas intelektualnya kita tahu segitu-segitu aja, gelar yang bertambah, flexing ya, bukan hanya benda-benda mewah tapi juga gelar. Ini gue baru ambil ini, baru dapat sertifikat, lulus PhD segala macam. Iya, tapi apa poinnya di situ tuh? Kalau disparitas ekonomi jalan terus, kalau ketidakwajaran politik, soal-soal penundaan pemilu mereka nggak komentar. Kalau ketegangan sosial yang basisnya ethnicity nggak mereka lakukan. Jadi itu intinya kenapa soal motor gede itu jadi simbol sebetulnya bahwa orang nggak peduli pada kesenjangan, karena petugas pajak punya motor gede itu hak dia tuh. Tetapi mental dia itu pamer, itu artinya dia nggak peduli bahwa dia itu diminta untuk mendistribusikan keadilan, bukan untuk mengakumulasi kekayaan. Jadi mental itu yang mesti diajarin juga pada Sri Mulyani, karena Sri Mulyani cuma membutuhkan kajian. Tapi dia nggak ngerti bahwa infrastruktur moral gagal dipelihara oleh Sri Mulyani itu. Infrastruktur etik diabaikan oleh Sri Mulyani. Jadi bukan kesalahan mereka sebetulnya yang memang punya psikologi hedonisme. Sri Mulyani sendiri sibuk dengan hal-hal yang material, utang lah, infrastruktur. Dia nggak bisa bangun semacam ethics of integrity di dalam departemen dia yang memang betul-betul sangat rentan untuk jadi tempat bancakan uang, kan itu dasarnya itu. Jadi Ibu Sri Mulyani betul-betul lack of knowledge di bidang integrity itu. Lack of knowledge, kesenjangan pengetahuan tentang integritas ya.
gagal Ibu Sri Mulyani itu membangun infrastruktur moral atau infrastruktur etik di lingkungannya sendiri di Departemen Keuangan, sehingga orang-orang di situ termasuk pajak itu menjadi bancaan ya untuk anak buahnya sendiri, untuk anak buahnya sendiri. Jadi kenapa? Karena Ibu Sri Mulyani itu juga sangat kuat ya berorientasi pada material, terhadap utang ya, terhadap infrastruktur dan lain-lain. Satu penjelasan yang menarik ya, dia bisa membedakan ya mana yang hedonisme, mana yang yang kegagalan pemimpin ya dalam satu departemen itu gagal membangun infrastruktur moral, yang kemudian pejabat-pejabat di bawahnya itu mencari jalan-jalan sendiri yang memang dalam diri manusia sudah disiapkan ya. Ketamakan di samping ketakwaan juga ada ketamakan. Jadi Rocky Gerung bisa ya membedakan ya. Kata pepatah Jerman, berpikir adalah membedakan. Ya. Makanya itu, saya kira saya terheran-heran gitu kalau banyak sekali orang yang menampil di depan namanya dideretkan nama doktor honoris causa itu pun dipakai. Dan padahal kita sendiri mungkin baru teringat gelar kita ketika tiba-tiba ada undangan loh kok pakai gelar gelar lengkap, padahal kita nggak pernah nyantumin gelar gitu ya Bung Rocky ya. Itu juga bahkan pengundang suka taruh di bawah, mohon maaf bila gelarnya kurang lengkap. Ya ngapain juga diundang untuk pesta kawin, emang diundang untuk wisuda apa sekarang. Jadi hal-hal beginian, jadi kita balik pada inti tadi bahwa feodalisme dan hedonisme itu tumbuh subur di era Pak Jokowi. Fakta itu nggak bisa dibantah oleh siapapun. Itu yang terjadi, itu pameran kekayaan, pameran gelar, pameran arogansi, dan pameran kedunguan. Yes, oke. Jadi yang menarik, yang baru dari narasi atau dari ungkapan siapa Rocky Gerung adalah di era Pak Jokowi ada hal yang kuat ya, yaitu F dan H, feodalisme dan hedonisme itu tumbuh subur ya, pameran kekayaan, pameran arogansi, dan pameran yang lain itu. Jadi hedonisme itu sangat kuat pada ketamakan, pada materi, lomba orang mencari materi dan untuk dipamerkan, mereka melakukan flexing terhadap rakyat yang susah ya. Kemudian feodalisme ya, asal Bapak senang ya, itu tumbuh subur ya. Betul Bapak, apa yang Bapak katakan betul, apa yang Bapak kerjakan betul Bapak. Jadi sebenarnya ada yang satu yang kurang ya. Di samping feodalisme dan hedonisme yang tumbuh subur di zaman era Pak Jokowi adalah kemunafikan ya. Orang mengingkari hati ya, sebenarnya mengingkari tapi mulutnya mengiyakan apa yang dia lihat ya. Dia nggak setuju tapi terpaksa setuju untuk menyenangkan orang lain atau atasannya. Baik, terima kasih Profesor pakai gelar lah bisa itu. 0%. Karena itu nol is nol gitu ya. Oke. Termasuk gelar-gelar, termasuk juga pamer-pamer kekayaan kita nolkan semua ya, Bung Rocky ya. Yes, oke. Intinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Thank you, Bung Rocky. Oke. Ya, satu percakapan yang menarik hati ya, membuka wawasan kita dan memperkaya percakapan dan wawasan kita sendiri ya. Semoga ada gunanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.